Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala anbiya'il mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini saya di sini sebagai moderator atau pembawa acara. Di sini kita mungkin akan membahas yang namanya acara diskusi daring KKN MTR Karisma yang berjudul menerapkan pendidikan berkarakter santri era new normal dengan manfaat media sosial. Sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, mari kita baca terlebih dahulu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang kedua kalinya di sini ada yang akan menemani dalam diskusi kita, yaitu yang bernama Bapak Kyai Haji Muhammad Imamuddin SPDI. Beliau yaitu pengasuh Pondok Pesantren Nurul Falah atau Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Nurul Falah Pakis dan juga Kepala Madrasah MA Raudatul At-Thalibin Pakis Tayu. Untuk pada diskusi hari ini yang akan beliau terapkan yaitu tentang menerapkan pendidikan berkarakter santri era new normal dengan manfaat media sosial. Kepada beliau saya persilahkan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadatan tunjiko ilaha anis syaqawah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Adik-adik keluarga besar IPMAFA Institut Pesantren Matholiul Falah yang kami hormati, khususnya kelompok Harisma yang pada saat ini adalah merealisasikan program KKN MDR tahun 2020 IPMAFA dengan acara yaitu diskusi dengan tema menerapkan pendidikan berkarakter santri di era new normal dengan memanfaatkan media sosial. Adik-adik dan semuanya saja, mustami'in, mustami'at yang kami hormati, awal dari perjumpaan acara diskusi pada siang hari ini, mari bersama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Jalla Jalaluh dengan sighatul hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dengan harapan semoga kita semua senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, bimbingan bahkan taufik dan inayahnya, sehingga kita melangkah dalam mengisi hidup dan kehidupan ini betul-betul mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan dituntun ke jalan yang benar, ke jalan yang penuh rahmah dan maghfirah. Amin. Allahumma amin. Amin. Kedua, sholawat dan salam
Doa kami haturkan pada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahibus syafa'ah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Dengan harapan dan doa semoga kita senantiasa mendapatkan pertolongan atau syafaatnya, baik dalam rangka mengarungi samudera kehidupan di dunia ini maupun nanti ketika transit istirahat di alam barzah, dan besok ketika kita semua sampai pada alam keabadian hidup selama-lamanya di akhirat kelak, yaitu berupa syafaatul uzma. Amin Allahumma amin. Adik-adik kelompok Harisma yang kami hormati, yang kami banggakan, kami mengucapkan terima kasih kepada jenengan semua, terutama ketua kelompok Mas Ismianur Abdillah, di mana kami diberikan satu kesempatan untuk mendampingi adik-adik dalam rangka mendiskusikan satu wacana yang betul-betul sangat menggelitik, wacana yang betul-betul harus kita wujudkan dalam kehidupan mulai saat ini sampai saat mendatang. Sebab yang namanya generasi adik-adik, itu kalau menganalisa saya, generasi kita ini pada tahun kurun sebelum 80, ini berbicara dengan tema yang akan kita diskusikan yang namanya pendidikan. Ini berbeda dengan kurun 80 sampai 95. Kurun 95 ke atas sampai sekarang ini beda dengan kurun sebelum 85 dan setelah 85 kurang dari tahun 95. Artinya apa? Artinya pendidikan ini adalah sesuatu hal yang berubah-ubah dengan apa yang namanya teori dan metode yang berbeda-beda. Makanya tema ini betul-betul menurut saya itu sangat sulit sekali untuk kita pikirkan. Permasalahannya apa? Permasalahannya yang namanya media sosial ini adalah media global. Oleh karena sebelum kita ini nanti diskusikan lebih tajam terhadap menganalisa tema menerapkan pendidikan berkarakter santri di era new normal dengan menerapkan memanfaatkan media sosial. Ini paling enggak kita ini harus mengkaji pertama kali adalah tentang pendidikan. Pendidikan sebelum kurun 80, ini menurut pengamatan saya, saya juga pernah hidup pada tahun sebelum 80, ini pendidikan masih acak-acakan terutama di Indonesia. Walaupun di pesantren ini sudah tertata dengan baik, sudah berjalan dengan sesuai apa yang diamanahkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah itu pernah bersabda begini, adik-adik. Dalam hal pendidikan ini beliau sudah mengingatkan 15 abad yang lalu. Kata beliau, Rasul mengatakan, alimu auladakum. Ulango cara Jawane. Berikanlah pendidikan kepada anak-anak kalian, alimu auladakum. Fa innahum makhluquna fi zamanin ghairi zamanikum. Mengapa adik-adik? Karena dalam hal seperti ini beliau tahu bahwa nanti pada satu saat ini ada satu masa yang di situ tentunya berubah sesuai dengan dekade waktu, sesuai dengan tobakoh, tingkatan-tingkatan yang dialami oleh kehidupan manusia itu. Jadi kata Rasul ini betul-betul sudah sudah diantisipasi sejak dulu. Situasi kondisi yang di sini sudah kita katakan adalah globalisasi informasi, globalisasi pendidikan, dan lain sebagainya, istilahnya tadi situ apa. Ini Rasul telah mewanti-wanti, ajarkan anak-anak kalian ini. Alimu auladakum, mengapa fa'innahum? Karena fa ini kalau menurut jenengan ya, mahasiswa pesantren Matoliul Falah, ini
Fa innahum ini fa tidak bimakna maka, bukan jawab. Tetapi fa ini adalah bimakna taklil. Fa innahum karena sesungguhnya mereka makhlukuna fi zamanin ghairi zamanikum adalah satu makhluk, satu komunitas. Fi zamanin yang hidup dalam satu zaman, ghairi zamanikum yang bukan waktu kamu-kamu ini. Jadi adik-adik ini putu-putune jenengan somben ya mestinya beda lagi pendidikannya. Maka dari itu kita harus mengantisipasi mulai zaman sekarang. Karena pendidikan ini adalah suatu hal yang harus kita lakukan. Sebab namanya pendidikan ini apa? Satu proses untuk membentuk komunitas manusia. Dalam hal apa? Untuk berkembang lebih baik. Dengan menggunakan metode yang sesuai dengan waktu yang ada. Sebab dengan adanya globalisasi ini, terutama globalisasi informasi, globalisasi teknologi, ini mau tidak mau ini dunia ini berubah terbalik secara cepat. Dulu adik-adik ketika zaman jenengan kecil, paling tape recorder itu saja wis bangganya bukan main, jenengan yang usia 17 sampai 20 tahunan ini ya betul dulu. Tape itu wis seperti itu. Apa meneh zaman aku cilik, radio itu merupakan satu harga yang harta yang berharga. Dalam arti untuk media satu pendidikan. Lambat tahun sebelum kurun 80 itu saya ceritakan. Setelah tahun 80, ini sudah ada yang namanya televisi. Wah, ono jenenge TVRI kepengen roh pendidikan, melirik situasi dunia. Iku ae di sini kan ada PG Pakis ini. Dulu di situ ada pelataran dana, halaman yang sangat luas namanya MES. Di sana ini angger bengi, TV-ne didokok ning jendela. Wangger eling zaman dhisik aku dunia dalam berita. Kepengen ngerti berita dunia itu loh. Wih, wong gembrubul rono, wong meremo itu pedagang-pedagang kaki lima banyak sekali. Kayak cara saiki ning alun-alun Tayu niku zaman dhisik. Ini kurun 85 sampai dengan 95. Setelah 95, ini teknologi semakin canggih. Sudah dulu pertama kali saya membeli HP itu Samsung yang jadul sing ono antinene, ono supite, ono kupinge, Samsung itu. Loh itu dulu saja harganya dulu 1.500.000. Mben zaman mben niku. Samsung sing ono sungute seperti itu. Sampai sekarang saya abadikan yang tidak bisa berfungsi. Adoko ning sorok kenang-kenangan dulu saya itu pada tahun itu. Bahkan adik-adik ketika saya itu juga pernah jadi mahasiswa, juga aktivis juga seperti jenengan-jenengan ini. Ketika tahun 2000-an, itu kami kongres pergerakan mahasiswa Islam Indonesia di Medan. Itu angger ana cah mahasiswa nggawa HP ku wis hebat-hebat kok jenengan nek kuliah ngene ku wae. Wis mangkat dengan pakaian yang perkis. Nenteng laptop, wah wis koyok-koyok ora ngerti apa-apa. Nah, ini artinya apa kita melirik dari situ? Artinya yang namanya globalisasi ini merubah terbalik secara cepat situasi keadaan dunia ini terutama dalam hal pendidikan. Padahal yang pendidikan ini betul-betul diwanti-wanti oleh Rasul Muhammad SAW. Pertama Rasul itu mendapatkan apa perintah? Mendapatkan SK dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Nabi dan Rasul. Ini apa? Sebagai pelaku pendidik. Pelaku pendidikan ini Rasul Muhammad. Jangan ngerti semuanya bahwa perintah yang pertama kali yang diemban oleh Rasul adalah surat Al-Alaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini hanya itu saja Rasul itu beratnya bukan main pertama kali. Al-Quran ini adik-adik. Quran ini diturunkan Allah kepada Rasul Muhammad ini tidak gemblengan 30 juz itu enggak. Al-Quran ini diturunkan yang isinya di dalamnya ada pendidikan.
Ini di sana ini diturunkan Allah seluruhnya gelondongan ini di langit yang ketujuh namanya di Baitul Izzah. Kalau jenengan tahu teknologi elektronik listrik gampangnya seperti itu. Konggone PLN, konggone apa jenenge pusatnya, apakah itu PLTA tenaga air, PLTU tenaga uap, kemudian apa semuanya lah. Itu dengan apa namanya voltase yang sangat tinggi. Didokok transit ning gone ning kono terminal PLN Kudus, PLN Pati, PLN Rembang ning kono. Dikirim lagi ke itu jaringan-jaringan di pinggir jalan ada trafo bundur-bundur gede, diturunkan lagi voltasenya. Sampai di rumah terkadang hanya 170, terkadang 220, tidak bisa lebih dari 240. Kok ning kono konggone pusat tenaga listrik langsung didokok omah rumahnya akan terbakar. Rasul juga seperti itu. Quran diturunkan pada Rasul, kalau seperti itu Rasulullah tidak kuat. Wong seperti itu saja setelah itu beliau merasakan sakit, badanin redek awake adem panas sampai Khadijah dikatakan zamiluni, aku kemuli bu, gampangnya seperti itu. Ini apa? Pertama kali yang diemban oleh Rasul Muhammad adalah pendidikan. Iqra, bacalah. Makanya Rasul Muhammad ini dalam rangka pendidikan ini mendidik santri-santrinya. Karena ini tema seperti ini yang perlu kita ucai dulu adalah pendidikan. Yang kedua santri. Yang kedua terakhir ini tentang media sosial. Ini yang kita ucai. Nanti kita langsung menukik ke permasalahan secara tajam tentang apa yang terkait dengan tema ini. Jadi Rasul dalam mendidik santrinya, adik-adik, ini tadi sudah saya katakan dengan menggunakan metode yang berbeda-beda. Makanya sebelum 85 metodenya beda dengan sebelum 95 di atas 85. Di atas 95 sampai sekarang beda kalau nanti pada era kurun pamannya 2050. Beda lagi sudah. Ini namanya pendidikan. Rasul ketika kecil, ketika sahabat-sahabat masih kecil, ini konsep pendidikan Rasul Muhammad SAW dengan penuh kasih sayang. Saya pernah membaca hadis di mana di sana itu ketika Rasulullah ini mengaji, menyampaikan wahyu, diskusi seperti jenengan-jenengan ini yang saya dampingi ini tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang dibacakan, yang diberikan Nabi pada sahabat-sahabatnya. Ini ada anak kecil yang namanya Hasan dan Husain, yaitu cucunya Rasul Muhammad SAW. Pelayan-pelayan padahal sahabat pirang-pirang adik-adik. Sahabat Ali pelilak-pelilik bapaknya, memang orang yang terkenal kereng sahabat Ali itu. Nah, pada waktu itu Rasul Muhammad dalam rangka mendidik anak ini loh, itu beliau penuh dengan kasih sayang. Ali lapoke pelilak-pelilik, memang wataknya anak kecil bermainan ini juga di situ merupakan pendidikan. Justru yang namanya mainan itu adalah pendidikan yang di situ komplit. Pendidikan fisik, maksudnya bermainan, pelayon dan lain sebagainya itu. Pendidikan rasio di situ ada. Pendidikan karakter juga ada. Lho nalika jenengan mbuh menangi mbuh ora dolanan kok apa jenenge betengan, playon ngene iku mbuh menangi mbuh ora jenengan jaman aku dhisik ja ana. Nggih menangi. Ana jenenge blak sodor, barang blak sodor ngene iku. Ana sing jenenge ingklek kotakan-kotakan jinjit apa jenenge ngono lho. Kotakan terus apa jenenge? Oh, ekran ndak sing dhuwur iku ana kotakan ingklek lho, ingklek. Ah, ingklek. Angger metak garis ndekne kalah. Itu juga merupakan pendidikan karakter. Neng sekarang sudah punah. Apa? Yaitu di dalam medsos itu. Angger buka cetit tes semuanya ada dari lapisan anak kecil sampai dengan orang dewasa bahkan orang tua. Ini namanya handphone dengan teknologi di sini internet. Bisa kita gunakan untuk media pembelajaran termasuk media sosial. Ini saiki ini sudah tidak asing lagi. Makanya jenengan memberikan tema santri ini memang betul. Karena
ketika kita ini menggunakan atau memanfaatkan teknologi internet dengan apa namanya kita membuat aplikasi pembelajaran atau aplikasi masa dan lain sebagainya, yang di sini itu tentunya kita butuh pengalaman yang sangat kuat. Ini dalam hal teknologi. Makanya dalam kita menggunakan teknologi ini, sebetulnya kita itu harus jadi santri dulu. Bukan teknologinya dhisik ning awak dhewe kudu dadi santri dhisik. Ya iya betul. Kalau jenengan tidak jadi santri dulu wis nyekel ngenekan murat marit. Tujuan pendidikan Islam yang sudah dirancang Rasul Muhammad SAW tidak akan tercapai. Jadi awak dhewe kudu bentuk karakter dhisik. Kalau sudah punya karakter dengan baik, baru dolanan HP. Sebetulnya seperti itu. Tapi tadi saya katakan terbalik. HP ini ono dhisik, karakternya kari. Lah wong sing duwe HP karakternya ora patek apik. Lho, cah cilik wis ning kono nganu kok. Iso apa jenenge ning nggone WhatsApp, ning nggone apa kono kan medsos ini kan banyak sekali. Bahkan menurut penelitian yang pernah saya baca, Indonesia itu pengguna medsos itu nomor 3 seluruh dunia. Ning kono melalui Twitter, melalui Facebook, melalui apa BBM, BlackBerry Messenger itu, melalui apa WhatsApp, pirang-pirang grup lain. Ini nomor 3 di seluruh dunia pengguna terbanyak Indonesia. Mulane pasaran HP ning Indonesia itu banyak sekali. Nah, ini apa tantangan kita sebagai santri? Ini bagaimana agar membendung globalisasi informasi ini melalui media sosial ini, bagaimana sekiranya kita tidak ketinggalan kereta. Mulane sing jenis santri kudu wajib ngerti teknologi. Santri kok gagap teknologi, saiki cara zaman kurun 95 sampai sekian ora diarani santri. Lung santri zaman dhisik itu melalui hebat-hebat kok, Adik-adik. Wong santri itu gimana ya? Santri itu menurut apa namanya etimologi, menurut sisi bahasa itu, yang namanya santri itu ya kalau saya baca itu macam-macam. Ono kalane memang dari bahasa Sanskerta. Ini yang banyak kemungkinan. Sebab Islam masuk di Indonesia ini sudah ada agama Hindu. Di sana mesti ciri-ciri khas Islam ini mestine yo mengadopsi apa yang namanya istilah-istilah dalam Hindu. Santri dalam agama Hindu dinamakan sastri. Artinya apa? Orang yang mempelajari Alkitab, orang yang mempelajari kitab-kitab suci. Itu yang namanya sastri. Mulane ketika kita berbicara santri, ini kita harus sebagai seseorang yang mempelajari agama dengan baik. Mulane ada yang mengatakan sing jenis santri itu ana sing nggokno. Santri itu dari bahasa Inggris sun dan tri. Sun itu matahari, tri itu 3. Jadi seorang santri itu harus syarat dengan 3 hal. Nek durung duwe 3 perkara iki ora diarani santri. Apa itu? Ana sing ngatakan 1 iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. Kalau belum itu tidak dinamakan santri. Ada ciri-ciri khas santri. Jenengan sebagai mahasiswa IPMAFA, Institut Pesantren lho jenenge pesantren. Ini nek belum memiliki 3 kategori, belum dikatakan mahasiswa IPMAFA, belum dikatakan santri. Apa itu 3 hal? Santri itu cirinya yang pertama adalah dia benar-benar getol memahami ketakwaan, keimanan melalui Al-Quran dan Al-Hadis. Ini 1. Yang kedua, ciri-cirinya santri ini durung bisa dikatakan santri. Ciri yang kedua itu adalah mereka ini betul-betul getol dalam mengupayakan bagaimana ilmu yang kita ambil, yang kita cari dari satu pendidikan yang merupakan proses. Ini betul-betul menjadi ilmu yang nafi, ilmu yang manfaat. Ilmu yang bisa kita transformasikan, bisa kita transfer kepada komunitas lain. Artinya kita harus di situ ada proses namanya dakwah.
proses namanya mengajar, proses namanya pengajian, tabligh, dai dan lain sebagainya. Ini belum santri kalau ini tidak seperti itu. Yang ketiga, ini jenengan harus punya karakter apa? Karakter berjuang untuk agama. Ini nek jenengan gak nduweni telu iku durung dikatakan mahasiswa. Pertama apa? Ketakwaane tinggi, keimanane tinggi. Yang kedua, ikhtiar agar ilmu ini diserap sebanyak mungkin dan akhirnya nanti diupayakan jadi ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat itu ora ilmu sing diwehno wong ndak. Ilmu yang kita tahu dilakoni itu namanya ilmu manfaat. Yang ketiga, kategori santri yang betul-betul santri itu dia adalah berjuang untuk agama yang dia peluk sekuat tenaga sehidup semati. Ini namanya santri. Oleh karena itu, karakter santri ini memang sudah diakui secara getol. Baik ini pada zaman sekarang, bahkan besok 100 tahun yang akan datang, ini saya yakin, saya yakinnya santri adalah merupakan satu komunitas yang betul-betul yang terbaik dalam rangka apa? Mewarnai proses kehidupan bagi bangsa dan masyarakat. Ini sangat penting yang namanya apa? Santri. Saya ingat Rasulullah itu mendidik seorang santri yang namanya sahabat Mu'adz bin Jabal. Sahabat Mu'adz bin Jabal ini adalah santri beliau yang sangat dikasih karena kecerdasannya. Punya kecerdasan rasio. Tidak hanya kecerdasan kecerdasan akal pikiran rasio, tidak hanya itu. Kecerdasan fisik, kecerdasan spiritual, kecerdasan moral. Ini sahabat Mu'adz bin Jabal ini betul-betul hebat. Beliau ini adalah seorang santri yang masuk Islam pertama kali di Madinah. Kalau tidak salah, di situ jumlahnya berapa? 73 entah berapa. Ini adalah orang-orang Madinah yang di situ masuk Islam pertama kali. Dan di sana apa pesan Rasul Muhammad SAW? Beliau dikirimkan ke daerah Yaman. Akhirnya ringkesnya cerita beliau meninggal dunia dengan keadaan mati syahid karena beliau terserang wabah, bukan wabah corona. Dulu namanya wabah, namanya taun. Jadi beliau itu meninggal dunia mati syahid karena kena wabah. Mulane nek kemen mati syahid ya corona templek nawak. Itu namanya kena wabah. Seperti siapa itu? Mu'adz bin Jabal. Ini Rasulullah mendidik santri seperti itu apa? Sebelum berangkat dia itu orang yang betul-betul pinter hukum Islam. Angger Kanjeng Nabi ning kono ngeweki ayat Al-Qur'an, ini nerjemahno dengan baik, menyerap dengan baik, akhirnya menelurkan status hukum dengan baik. Dikirim ning Yaman, pesene apa? Mu'adz, kowe nek ning kono iku engko dakwah pendidikan lagi, iku kowe ning kono aja gawe wong sulit ning gawe gampang. Satu di antara itu. Aja gawe wong susah ning gawe wong seneng. Ini di antara pesan Rasulullah kepada sahabat siapa? Mu'adz bin Jabal. Nah, ini namanya apa? Santri. Yang terakhir kita bicara tentang medsos karena waktunya sudah hampir 30 menit ya, Mas. Media sosial ini tidak bisa kita pungkiri adalah satu fenomena yang terjadi pada saat sekarang. Kita sebagai generasi muda, terutama yang tergabung di IPMAFA, Institut Pesantren Matoliul Falah, ini media sosial ini jangan kita jauhi. Tapi yang namanya medsos ini betul-betul harus kita dekati. Walaupun yang namanya media sosial ini menurut saya, itu kalau membahasakan itu sebagaimana pisau bermata dua. Artinya apa? Pada satu sisi, namanya medsos ini membawakan maslahah manfaat, pada sisi yang lain membawa sisi yang negatif, kejelekan, keburukan. Ini namanya medsos. Banyak mana Pak keburukan dengan kebaikannya, terserah pengguna medsos itu sendiri. Makanya saya katakan, pengguna medsos harus karakternya sudah terbentuk dulu. Nah, ketika kita berbicara tentang adanya tema,
implementasi atau menerapkan pendidikan berkarakter santri di era new normal dengan memanfaatkan media sosial, ini satu hal yang menurut bayangan saya itu sangat sulit sekali. Kecuali jika kita ini sinergitas antara di situ orang yang di situ sebagai pelaku pendidikan temenanan sungguh-sungguh, sebagai penggunanya sungguh-sungguh, kontrolnya juga sungguh-sungguh, termasuk orang tua kita. Ini akan berhasil. Kalau tidak seperti itu tidak akan berhasil. Karena apa? Itu adalah buatan orang Yahudi yang namanya teknologi internet itu. Wong Yahudi mesti kandakno Allah ning nggone Al-Qur'an. Walan tarzu angkal yahud wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ini orang Yahudi. Makanya kalau kita tidak betul-betul akrab dengan medsos, kita bersaing dan jihad melawan orang-orang yang tidak benar menggunakan medsos, ini nanti barangkali pendidikan moral, pendidikan karakter, khususnya karakter santri, ini tidak akan tercapai, bahkan mungkin gagal di tengah jalan. Ini barangkali sebagai prolog pembukaan tentang tema yang dengan berikan kepada saya, lebih lengkap, lebih detail. Nanti kita mempelajari secara dalam dengan cara diskusi. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Monggo diskusi kita mulai. Waktu saya serahkan kepada Mas siapa dengan kok lupa saya. Ahmad Nafi Ma'ruf. Mas Ahmad Nafi Ma'ruf. Waktu saya persilahkan. Ya, monggo diskusi sedalam-dalamnya. Iya, terima kasih kepada Bapak Imamuddin atas tadi penjelasannya sebelum kita membahas tentang tema pada hari ini. Untuk diskusi pada siang atau menjelang sore hari ini, kita akan membahas yang namanya tadi, yaitu pertama pendidikan berkarakter santri era new normal dengan memanfaatkan media sosial. Poin penting pada kali ini yaitu kita akan mendiskusikannya yaitu dalam hal yang poin pentingnya yaitu maksud dari pendidikan berkarakter santri yang pertama, yang kedua yaitu implementasi medsos bagi santri, dan yang ketiga problematika yang dihadapi saat pembelajaran daring. Itu mungkin poin pentingnya. Jadi di sini jika ada pada acara yang hari ini yaitu sesi tanya jawab atau mungkin diskusi, bisa kita mulai. Iku mikir ambek aturno kono sing takon. Atau boleh maju, enggak apa-apa. Megabune diserahkan, Mas. Maju saja enggak apa-apa di sini, enggak apa-apa, biar enggak riwariwi. Yang bertanya silakan saja maju di sini, kita diskusikan bersama-sama. Kok dilayani, Mas? Kenalkan dulu namanya siapa, Mbak, biar Pak Imam ngerti. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya mahasiswi dari pesantren Matoli Ilfalah. Jadi bertanya Pak Yai Monggo. seputar tema yaitu menerapkan pendidikan berkarakter santri di era new normal dengan memanfaatkan media sosial.
Sebelumnya saya mau berkenalan dulu. Nama saya Ibu Sri Hasih dari Prodi PAUD Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Pak. Di sini saya mau berdiskusi, mau bertanya. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Yai, yaitu ini sangat sulit sekali, Pak Yai, untuk menerapkan karakter santri melalui media sosial. Harus karakter santrinya harus dibentuk dulu, begitu tadi, Lah ini seandainya sudah punya HP tapi belum menunjukkan karakter santri. Terus ini bagaimana, Pak? Gitu loh maksudnya. Kok kan yang memegang HP itu tidak semua dari santri gitu. Ya memang orang Islam tapi kan karakter santrinya belum ada gitu. Lah ini seumpama sudah punya HP tapi belum terbentuk karakter santrinya. Lah ini bagaimana caranya membentuk karakter tersebut gitu loh, Pak Yai. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung diskusi terbuka aja, Mas, Oke. Langsung jawab ini. Langsung jawab atau Nggih, pun langsung saja untuk menyingkat waktu, itu aja karena waktunya akan terbatas. Sebelum saya menjawabkan Ibu siapa tadi? Bu Sri Hartini. Bu Sri Asih. Yang kita pegang terlebih dulu adalah apa yang namanya antara karakter santri dan santri berkarakter ini beda. Kalau kita berbicara dengan berkarakter santri, ini yang mempunyai karakter ini adalah subjeknya. Tapi kalau karakter santri ini adalah sifat seorang santri. Oleh karena itu dalam kaitannya dengan kita media sosial, ini memang sangat sulit sekali. Karena apa? Karena kita ini yang sebagai pelaku-pelaku kependidikan ini harus mempunyai moralitas santri, harus mempunyai karakter santri. Sebetulnya demikian, kami ingin menjelaskan secara detail tentang pendidikan berkarakter santri. Ini adalah pendidikan yang berciri khas ajaran-ajaran santri. Beda dengan pendidikan karakter santri. Kalau pendidikan karakter santri ini adalah pendidikan tentang watak dan kepribadian kepada santri. Tetapi kalau pendidikan berkarakter santri, ini pendidikan yang prosesnya ini ala santri. Sebagaimana dalam prolog tadi yang saya katakan, santri itu siapa? Makanya dalam hal ini penggunaan media sosial dalam rangka untuk pendidikan, kalau kita terapkan dalam media sosial, ini memang sebenarnya ini penggunanya ini harus ngerti tentang karakter, harus pembentukan karakter dulu. Satu contoh demikian, Bu. Ketika kita ini menggunakan media sosial, karakter kesantrian kita ini belum terbentuk. Ya, buat macam-macam. Jenenge berita bohong hoax ya rumangsane biasa. Karena memang karakternya bukan karakter santri. Dalam bahasa lain karakter non santri mbok umum mbok apa wis maksude piye lah. Seumpama kita membuatkan satu komunitas, kita ini kan punya komunitas banyak. Kita eling zaman kae sopo sing dulu itu loh yang ada, yang dia itu mengutarakan tentang kecerobohan rumah sakit didorong 2 miliar atau 2 juta piro loh dulu, siapa lah itulah, Maya Sari apa sopo dulu lah di rumah sakit Jakarta itu pernah ada. Itu apa? Itu orang membentuk komunitas, mengumpulkan koin untuk membela itu loh. Itu semudahnya bukan main. Ning tentunya belum tentu itu didasari dengan karakter-karakter santri. Lah kalau nanti pendidikan ini tidak berkarakter santri dulu, mau tidak mau pendidikan yang di sini diimplementasikan, diwujudkan, dipraktekkan dalam media sosial, ini ya saenake dhewe.
ono ujaran kebencian masuk. Ada yang namanya di situ ya ajaran-ajaran dia itu tidak tahu sebagaimana nyun sewu. Ada tetangga kita itu yang di situ hanya ngomong tok Quran sing diomongno dia tidak tahu secara detail. Nahu sorope ora roh ngene-ngene ora roh. Sing penting muni, akhirnya menimbulkan konflik dalam lingkungan kita yang germuni karena tidak punya karakter. Tidak punya karakter. Makanya yang penting ini pendidikan berkarakter dulu ini yang kita ciptakan dalam HP. Yang kita ciptakan dalam media sosial. Ini pendidikan yang berkarakter santri. Apa maksudnya? Kalau pendidikan berkarakter santri, kalau pendidikan karakter ini perlu saya jelaskan dulu. Ini adalah satu pendidikan yang di situ mengintegrasikan karakter, budi pekerti, watak kepada subjek dan objek pendidikan. Ini namanya karakter santri. Tapi kalau pendidikan berkarakter santri, ini gampangnya seperti ini. Pendidikan sing berciri khas santri. Pendidikan sing sifatnya ngadu domba, ya tidak karakter santri. Pendidikan dengan upamanya di sini buat aplikasi upamanya. Ya, kita membuat aplikasi di sini tentang apa? Seumpamanya kita membuat kelompok upamanya jamaah kajian Al-Quran upamanya. Kita buat di sini. Kalau kita ini belum punya karakter santri, yo saya naik dewe nanti. Saya naik dewe. Makanya dalam hal penerapan ini, Bapak Ibu, penggunaan media sosial ini harus ada sinergitas. Kerjasama kebersamaan antara siapa? Antara satu pelaku ataupun pembuat di situ aplikasi. Gampangnya pelaku pendidikan. Yang kedua, orang tua santri, orang tua yang namanya orang tua objek pendidikan, orang tua pengguna media sosial, ini juga harus hati-hati. Yang gunakno dhewe kudu nyekeli karakter santri saya naik dhewe. Mana yang penting tidak didahulukan, yang penting didahulukan. Makanya kalau jenengan-jenengan ini sebagai seorang ustadzah, ini pembelajaran daring ini banyak kelemahan-kelemahan karena apa? Mayoritas orang tua santri kita, murid-murid kita, ini terkadang dia aktif untuk cari sesuap nasi di luar. Anak ini ngomah dewe, padahal dia karakternya belum terbentuk. Yo ini orang belajar malah, neng belajar neko-neko. Sing cah cilik ya seneng dolanan gim-giman. Sing rodok tanggung cah SD, cah SMP, rodok gede cilik SMP, yo dia yang membuka neko-neko. Sing SMA, wah malah HP dibuat hubungan pacaran. Persis karo jenenge ya HP, hubungan apa? Pacaran. Ini. Makanya ini harus bekerja sama, timbal balik. Maksud saya seperti itu. Yang berkaitan dengan pertanyaan, dan terus sekarang bagaimana Pak? Agar ini karena kita mau tidak harus, tidak boleh kita ini melepaskan teknologi. Kalau kita melaksanakan teknologi, namanya kalah sebelum perang. Kita ini kan menerapkan pendidikan ini kan memang seharusnya pada dewasa ini dan nanti. Ini satu kesempatan besar melalui medsos. Karena medsos ini mudah dijangkau. Medsos ini harganya murah. Jenengan tuku buku semene iki pinten jajalan? Orang tok 100.000, nggih ta ora? Jenengan tuku ning kene kuota 10.000 buka jenenge upama Al-Muhadzab fi Fiqhil Imam Asy-Syafi'i ning gone buku. Mbok buka ning HP ana 10.000 malah 100.000 malah pira? 10.000 mudah. Makanya media sosial untuk pendidikan kita ini harus betul-betul kita ini harus sinergitasnya itu ada. Nah, yang paling penting bapak-bapak dan ibu-ibu, semuanya adik-adik mahasiswa, sing bapak ya diundang bapak, sing ibu-ibu, sing durung ibu bapak ya diundang adik-adik. Nah, ini yang penting ini ya kita tidak bisa mengelak dengan adanya media sosial. Yang ada ini kita harus kita sikapi. Apa yang harus kita sikapi? Pertama,
Meskipun tadi ada statement mengatakan bahwa wong dolanan HP kok ora duweni karakter santri, rusak. Betul tak betul itu? Betul. Tapi bagaimana keadaannya seperti ini? Karena tumbuhnya handphone, tumbuhnya teknologi internet, yang terjadi aplikasi media sosial yang macam-macam bentuknya, ini adalah di tengah-tengah masyarakat yang baru mengalami proses. Lagi proses cemplungi neng kene media sosial, ya mau tidak mau harus kita sikapi. Apa sikap yang pertama? Kita ini sebagai seorang generasi muda, apalagi seorang subjek pendidikan, bapak, ibu ustadz, para kiai dan lain sebagainya. Ini harus yang pertama kali ini mengadakan gerakan massal secara masif. Apa artinya? Sebagai istilahnya apa ya? Agen of change. Merupakan agen perubahan. Apalagi sekarang ono istilah new normal. New normal orang normal corona bar covid itu tunda. New normal ketika kita tengok-tengok, kita rubah. Dengan dasar apa yang dikatakan oleh ulama-ulama kita dalam hal belajar melalui HP. Apa? Al-muhafadzatu bil qadim as-solih wal ahdhu bil jadid al-aslah. Kita harus kita lestarikan tradisi lama yang baik. Contohnya apa? Contohnya kalau kita mores pendidikan dalam HP, ini istilah tawadhu juga ada. Ojo nganti kita ini berbohong. Sebab berbohong itu terkadang diawali dari hal yang kecil. Jenengan ini lo sering bohong krono HP. Loh, apa karakter baik itu? Pak, iki acarane wis jam 2 meh dimulai. Iki lho aku wis nang dalan lho, padahal nang omah lagi nuntun sepeda motor lho. Kan sering kita seperti itu. Ayo Mbak ndang tutuk ya acara apa dimulai mau berangkat kuliah ke Mafa. Nah, gini biasa itu. Oh. Nah, ini namanya apa? Karena tidak makanya itu tadi kita harus mengadakan gerakan massal masif. Jangan sampai medsos ini dikuasai oleh orang-orang yang bukan karakter santri. Yang bukan karakter santri. Jangan sampai seperti itu. Nah, kita harus sebagai agen perubahan. Bagaimana caranya? Satu. Yang kedua, ini kita harus mengadakan namanya apa ya istilahnya? Literasi digital. Artinya apa? Generasi kita ini juga kita sendiri harus belajar. Generasi kita harus dididik dengan apa? Dengan canggih dalam hal teknologi. Ben iso gawe aplikasi-aplikasi dhewe. Lah nek dikuasai wong Cina, karakternya karakter Cina. Dikuasai wong Yahudi, karakter Yahudi. Makanya itu harus kita mengadakan apa? Literasi digital, pendidikan yang secara tajam tentang apa namanya? Teknologi yang bisa menciptakan aplikasi-aplikasi untuk media sosial kita, media pendidikan kita dan lain sebagainya. Makanya terlepas dari wong gunakno HP, nek orang duweni karakter itu memang betul. Tapi kita tidak bisa mengelak karena memang situasi kondisi seperti ini. Kita sikapi. Bagaimana itu tadi? Pendidikan yang berkarakter santri ini kita terapkan. Ojo nganti kita ini ning kono, pamane ngaji kan pelaku kependidikan. Kayak Gus Nur ngenyek Nahdlatul Ulama seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Pak, tidak menutup kemungkinan yang sudah menerapkan karakter aja bisa oleng. Nah, bisa oleng apalagi seperti itu. Nah, itu apa namanya? Pengaruh medsos memang luar biasa. Makanya jenengan kok punya pertama seperti ini memang hebat. Saya katakan sulit dan hebat itu tadi. Apa? Pendidikan berkarakter santri ini implementasi di medsos ini bagaimana? Kan seperti itu poinnya. Jadi poinnya ini kita menerapkan ini loh. Menerapkan pendidikan pendidikan ini berbasis santri, berkarakter santri ning nggone medsos iku piye? Yaitu tadi dengan gerakan massal secara masif. Lah kita bergerak kalau tidak punya modal, repot modalnya apa? Pinter teknologi. Lah wong nggunakno WA ora iso kok.
terus piye jajalan upamane? Oh, kita mau di situ ya buka Twitter lho, ora iso kok, itu yang mudah. Apalagi gawe aplikasi. Makanya itu harus kita terapkan di situ. Jadi betul tadi dikatakan bahwa memang ya karakter itu tidak bisa kita elakkan, tidak bisa jelas. Makanya bagaimana ya kita atur agar karakter santri ini ya menghinggapi teman-teman kita sebagai pelaku kependidikan, termasuk dengan generasi-generasi pengajar yang di PGRA, yang di PGMI dan PIUD juga seperti itu ya. Ini menerapkan hal seperti itu sejak usia dini anak-anak kita. Anak-anak kita. Contohnya ngeten mawon Bu, jenengan di sebagai seorang guru PAUD. Kan senengnya cah PAUD kan metode pendidikannya kan dengan model bermain, Bu. Nah, permainan itu juga pendidikan karakter yang sangat tajam. Contohnya mawon jenengan, cah cilik upamane no mainan lorodan, seperti itu loh Bu. Itu dia juga pembentukan karakter kecerdasan rasio, mikir. Aku sekira banter nyelorotku piye? Oh, kecerdasan rasio. Kecerdasan fisik kuat dia. Kecerdasan mental dengan apa adanya bermain seperti itu, dia mempunyai kekendelan, punya sifat optimis yang tinggi. Oh. Jadi permainan zaman di mbiyen-mbiyen itu sebetulnya pendidikan karakter yang betul-betul tajam. Ning saiki sudah dihilangkan. Ngene kabeh iki lho dolanane. Nah, ini itu barangkali sebagai tanggapan tentang hal semacam itu. Monggo yang lain, Mas. Gimana? Apakah ada pertanyaan lagi? Ya, satu lagi masih ada waktu ya, Mas. 7 menit ya. Oke, diterno Mas, ngono Mas. Ini pertanyaan terakhir ya. Karena waktunya tinggal 7 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Fajar Pangesti dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Saya mau bertanya pada Abah. Ada 2 pertanyaan, tapi menyangkut satu hal. Dari pertanyaan Ibu tadi menyangkut individu per individu, saya akan menyampaikan melalui lembaga pesantren sendiri. Yang pertama, untuk mendidik santri agar dapat berselancar dalam media sosial dan baik, itu apa kesulitan dari lembaga pesantren sendiri, kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh lembaga pesantren. Dan yang kedua, di era COVID ini bagaimana apa sebaiknya media sosial apa saja yang sebaiknya digunakan oleh lembaga pesantren untuk mendidik santri yang berkarakter soleh dan soleh akram. Ya. Pertanyaannya itu saja, dan terima kasih atas perhatiannya. Langsung saja nggih, waktunya hampir habis. Demikian singkat Mbak nggih. Pendidikan yang secara kelembagaan sebagai mana pesantren. Ini pertanyaan yang pertama tadi apa pertanyaannya? Untuk mendidik santri yang ini untuk mendidik santri ini memang harus kita terapkan namanya metodologi yang beraneka ragam. Pesantren sing kuwereng keras, ora entuk nggawa HP, tak sita HP, ora trimo tak sita, ora tak wehno, tak rampas. Baru ngono tak dol. Tangguh kepentingan pondok tuku semen ada. Ada yang di pesantren memang disarankan dia harus bawa HP. Karena apa? Karena itu melihat situasi dan kondisi. Mendidik pesantren kita ini sebetulnya tanpa HP, ini secara tidak langsung karena kita ini satu komunitas dalam tempat yang tertutup.
kegiatan yang di situ seragam, itu di situ sudah tertanam karakter-karakter Islam, sing akhirnya terjadi karakter santri. Sebetulnya seperti itu, seperti ini saja loh. Loh ini keadaan seperti ini diskusi kalau di pondok pesantren, ini merupakan satu hal tenggang rasa, menghormati pendapat orang lain, ya kan? Di sini hormat terhadap orang tua. Ini secara sadar seperti itu. Makanya ada pesantren sing orang tuh nggawa HP batik marai rusak, ada. Ada juga yang di situ pesantren yang penting media tersebut harus ada ciri-cirinya yang saya katakan 3. Yang pertama, Pak, medsos ini betul-betul berkarakter santri, isine. Contohnya sing ora berkarakter santri upamane ning kono ada media sosial, aplikasi sing ning kono model pendidikannya pendidikan khusus dewasa. Anak-anak jangan sampai menyentuh itu. Padahal di pesantren ini adalah di situ adalah kolektivitasnya ada. Ono sing cilik, ono sing tanggung, ono sing gede, usia kecil, usia ning kono remaja, ada usia sing rodok dewasa. Nah, untuk memilih medsos ini terserah jenengan, makanya kami komporin jenengan ini sebagai generasi muda belajar teknologi yang canggih untuk menciptakan aplikasi yang akhirnya nanti bisa digunakan untuk generasi kita selanjutnya dalam hal apa? Untuk menyalurkan pendidikan sebagai apa? Sebagai amanah Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beliau mengatakan tolabul ilmi faridotun. Menuntut ilmu ini adalah wajib, pendidikan wajib bagi kita. Makanya dengan buka kitab yang namanya Ihya Ulumuddin, belajar ini ada kalanya yang fardu ain, ada yang kalanya ilmu yang dipelajari hukumnya fardu kifayah, ada ilmu yang dipelajari di situ sunnah, ada ilmu yang dipelajari secara hukum jawaz boleh. Orang mau pelajarilah. Ini ada. Klaster-klasternya ini ada. Seperti itu. Makanya sekali lagi, kalau ada pertanyaan, medsos apa yang terbaik, Pak? Medsos yang berkarakter santri. Medsos yang di situ berkarakter mencerminkan pembentukan karakter yang di situ apa? Menjadi manusia generasi yang solih, yang solihah, akrom dan akromah. Nah, itu yang penting seperti itu. Makanya itu tadi filter dalam menggunakan medsos ini harus betul-betul tadi saya katakan 3. Nek bocah jembutono wong tuane kudu gigih aktif. Ojo nganti bocah menggunakan aplikasi medsos untuk pendidikan sing ning kono ora bener. Wong tuane tugase. Nek ning gone sekolah tugase guru, ning gone pondok pesantren tugase kiai, seperti itu. Harus ada sinergitas, kerjasama yang kokoh, yang kuat. Untuk apa? Untuk menanamkan karakter terhadap bangsa kita ini yang sudah tercabik-cabik dengan proses yang namanya ini media sosial yang berbeda-beda dan beraneka ragam. Tumbak barangkali. Jadi tidak ada medsos yang apik, itu tidak ada. Ya, medsos yang harus memenuhi kriteria kita, sing ora membahayakan generasi kita bagaimana. Nah, itu cukup, Mas. Terima kasih. Untuk itu dari saya karena waktunya sudah habis. Sebelum saya serahkan kepada moderator, mohon maaf atas keterbatasannya saya. Memang saya ini tidak dosen, saya juga tidak pengajar di perguruan tinggi, tapi saya itu hanya ngajar anak-anak. Makanya kurang lebihnya kami mohon maaf dalam mendampingi diskusi jenengan. Ilahuna wa ilaliqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berterima kasih kepada Bapak Imamuddin telah mengisi acara ini. Mungkin kita dapat mengambil kesimpulan sebelum saya menutupnya, yaitu dari tema pada siang menjelang sore ini, yaitu santri dan berkarakter santri. Keduanya mungkin hampir sama, tapi memiliki arti yang berbeda. Berkarakter santri itu yang termasuk sifat, sedangkan santri adalah suatu atau yang disebut kita perilaku. Dan juga kita mungkin dapat
membahasnya tentang yang tadi, yaitu media sosial apa yang cocok bagi santri. Jadi media sosial yang cocok bagi santri yaitu sebenarnya banyak ada media, tapi yang paling utama yaitu orang tua harus mendidik seorang anak dalam hal agar anak tersebut bisa memahaminya, dan orang tua harus memiliki sifat yang tangguh untuk menghadapinya. Mungkin hanya cukup sampai di situ. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.